Haleluya! Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Raja atas segala raja. Sekali lagi, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Selamat sore dan salam sejahtera hadirin yang terhormat. Shalom. Selamat datang di Geraha Metodis Concert Hall Jalan Putri Merak Jingga, Medan dalam konser Puspa Warna Nusantara. Sungguh menjadi satu kebanggaan bagi kami, Bapak, Ibu, dan hadirin terkasih, boleh bersama-sama meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami menyambut Bapak Ibu dengan sukacita. Konser Puspa Warna Nusantara telah dibuka dengan penampilan dari paduan suara gabungan guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan siswa-siswi Metodis 3 lewat pujian The Great Redeemer. Walaupun 1000 lidahku tak akan mampu menyampaikan dan menyanyikan pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Biarlah lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Saat ini dengan hormat kami mengundang Bapak Yufrendi untuk boleh memimpin kita dalam doa dan menyampaikan renungan firman Tuhan. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Shalom. Izinkan ya lampunya dihidupkan ya, dan juga Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya pada sore hari ini di dalam ulang tahun daripada TK PKMI 3, kita boleh bersama-sama mengadakan satu ibadah syukuran dan juga kita boleh menyaksikan anak-anak didik kita dan juga guru-guru yang bagaimana mereka sudah mempersiapkan acara pada sore hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Bapa pada sore hari ini Tuhan berikan cuaca yang begitu baik, cuaca yang begitu indah bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami boleh bersama-sama meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Kami juga boleh bersama-sama menyaksikan adik-adik kami, guru-guru kami yang boleh mempersembahkan di dalam acara pada sore hari ini. Dan biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi Engkau saja. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, izinkan saya di waktu yang singkat ya, karena acara cukup panjang untuk menyampaikan satu renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Ada seorang pemuda yang waktu mudanya dia disekolahkan di sebuah sekolah Universitas Oxford. Ketika dia kuliah di sana, dia senantiasa belajar bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahkan teologi. Dia mengejar pengetahuan dia sedemikian rupa. Dia bagaimana dengan rajin mempergunakan waktu-waktu yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dia mendedikasikan segala studi komitmennya untuk juga melayani orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemuda ini bernama John Wesley. John Wesley S1 dia, sarjana dia adalah sarjana seni. Kemudian dia mengambil master seni pada tahun 1727. Kalau kita mengetahui John Wesley inilah bapak gereja, bapak pendidikan daripada Metodis. Dialah pendiri daripada Metodis. Semula kata Metodis itu adalah sebuah kata hinaan. Mengapa? Karena Metodis itu adalah sebutan kepada kelompok daripada John Wesley. Yang mana melakukan segala sesuatu penuh metode. Penuh sistematis. Semuanya berjalan secara beraturan. Tidak sembarangan. Oleh karena kedisiplinan daripada John Wesley inilah bersama dengan teman-teman mereka,
mereka dicap sebagai orang metodis. Jadi dengan kata lain, kata metodis itu bukan pemberian daripada John Wesley sendiri. Tetapi kata-kata dalam tanda petik hinaan kepada John Wesley bersama dengan kelompoknya yang melakukan segala sesuatu dengan begitu teraturnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata disiplin adalah kata penting di dalam pembelajaran dan pendidikan di metodis. Ketika John Wesley di dalam dunia pendidikan, dia mempunyai beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, pendidikan untuk semua orang. Ini berbicara kepada kita bahwa pendidikan bukan hanya bagi golongan elit saja. Pada zaman John Wesley, itu para bangsawan mengecap pendidikan yang baik. Para bangsawan, anak bangsawan sajalah yang bisa sekolah. Tapi John Wesley melihat kondisi ini tidak benar. Sehingga dia punya prinsip ketika dia sendiri dibekali pendidikan yang baik di Oxford, dia juga memikirkan bahwa pendidikan itu juga untuk semua orang. Bukan hanya bagi para bangsawan. Kemudian itu juga, dia punya satu prinsip kurikulum yang holistik. Apa artinya holistik? Holistik artinya menyeluruh. Artinya ketika anak-anak disekolahkan di sekolah metodis, bukan hanya memikirkan masalah intelektual, tetapi karakter. Itu menjadi dominan. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang disekolahkan di sekolah metodis, itu dari segi kedisiplinan, dari segi karakter, itu adalah nilai jual daripada pendidikan di sekolah metodis yang merupakan turunan satu kerinduan dari Bapak Gereja Metodis, yaitu John Wesley. Selain daripada itu, kalau kita memperhatikan bahwa pendidikan ini juga bukan hanya bagi anak-anak, tetapi pendidikan ini juga berlaku bagi orang dewasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada zaman itu, oleh karena banyak para tukang-tukang ataupun buru-buru kasar yang tidak punya kesempatan untuk studi, John Wesley terpanggil untuk bagaimana mempersiapkan mereka yang sudah dewasa, tetapi mereka juga dibimbing untuk punya satu pendidikan. Supaya apa? Supaya kualitas kehidupan mereka menjadi lebih baik. Itulah kerinduan daripada Bapak Gereja kita John Wesley. Sehingga melalui kepintaran daripada John Wesley ini, dia membentuk, membuat dan mencetak literasi dan publikasi untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada. Sehingga masyarakat yang ada itu bisa bagaimana mengecap pendidikan yang baik. Ini minimal yang bisa kita ketahui. Belum lagi John Wesley berbicara di dalam memperhatikan masalah kesehatan. Saya pernah mengunjungi tempat-tempat kelahiran daripada John Wesley, pelayanan dan gereja daripada John Wesley. Dia memperhatikan bukan hanya dari segi kerohanian, bukan hanya memperhatikan dari segi pendidikan, tapi juga memperhatikan dari segi kesehatan dan bahkan di bidang musik. Bahkan adik daripada John Wesley yang bernama Charles Wesley itu menuliskan lagu itu ribuan banyaknya. Dan John Wesley yang mengubah liriknya dan Charles Wesley bagaimana menyusun iramanya dan sebagainya. Dan lagu-lagunya ini pun sebagian dinyanyikan di gereja-gereja sampai sekarang ini dan memberkati banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari kehidupan John Wesley ini memberikan inspirasi bagi kita di zaman sekarang ini. Khususnya bagi kita keluarga besar daripada sekolah metodis 3. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan menjadi inspirasi kita. Yang pertama, menjadi teladan. Kita dipanggil untuk menjadi teladan dari seluruh aspek kehidupan kita. Termasuk di dalam pendidikan, memberikan semangat yang belajar yang tinggi, integritas, etika dalam setiap tugas yang akan kita lakukan.
kemudian juga memberikan kontribusi yang positif. Ini merupakan satu hal yang harus kita ketahui. Kemudian juga mendorong nilai-nilai Kristiani. Pengajaran-pengajaran Kristiani begitu kental yang harus ditonjolkan di dalam pendidikan yang ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, perhatikan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah Kristen. Tujuan daripada sekolah Kristen adalah sebuah sekolah Kristen yang memprioritaskan pendidikan dan karakter melalui kurikulum yang seimbang antara pengetahuan akademis dan nilai-nilai rohani, berhasil melahirkan lulusan-lulusan yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga berintegritas yang tinggi. Bapak, Ibu, Saudara, ini merupakan satu hal yang penting. Akal budi merupakan satu hal yang penting. Rohani juga merupakan sesuatu hal yang penting. Kesehatan jasmani, ini juga sesuatu hal yang penting. Kalau kita bisa melihat logo daripada PKMI ataupun Metodis, kita bisa melihat prinsip-prinsip yang ada. Di dalam pendidikan bukan hanya memikirkan menjadi orang yang pintar, tetapi membentuk karakter-karakter anak didik kita yang baik, yang bisa dipercayai, yang rajin, yang disiplin, yang punya hati yang takut akan Tuhan. Saya akan mengutip beberapa quotes yang penting. Mari kita perhatikan. Quotes yang pertama dari John Wesley. Dia mengatakan sebuah kalimat. Berilah aku 100 orang yang tidak takut akan apapun juga, kecuali takut kepada dosa. Dan tidak menginginkan apapun juga, kecuali menginginkan Tuhan. Dan aku akan mengguncang dunia. Aku tidak peduli apakah mereka orang yang terpelajar atau tidak. Tuhan hanya bisa menggunakan mereka yang sepenuhnya diserahkan kepadanya, dipersembahkan kepadanya. Inilah quotes daripada John Wesley. Maka tidak heran, sekolah Metodis, gereja Metodis, itu bukan hanya berlaku di Inggris, bukan hanya berlaku di Amerika, tetapi Metodis ini berbuah bahkan di seluruh dunia, di Asia, bahkan di Tiongkok sekalipun. Dulu ada 500-an gereja di Tiongkok dan menjamur dan memberkati masyarakat di Tiongkok yang ada, yang dulunya tidak punya pengetahuan, tidak punya kesempatan belajar yang baik. Di daerah-daerah pedalaman yang tidak punya kesempatan untuk belajar, para misionaris-misionaris Metodis diutus ke sana untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat yang ada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kecerdasan manusia harus diikuti dengan hati yang takut akan Tuhan. Quotes yang kedua, Charles Spurgeon. Dia mengatakan, pendidikan yang tinggi adalah sesuatu yang baik, tetapi tanpa karakter yang kuat dan takut akan Tuhan, itu hanya membuat seorang lebih pandai melakukan kesalahan. Orang yang pintar, yang tidak punya hati yang takut akan Tuhan, ini orang sangat-sangat berbahaya. Dia akan mempergunakan kecerdasan dia. Dia akan mempergunakan pengetahuan dan kepintaran dia untuk hal-hal yang berbahaya. Yang bahkan membuat kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian quotes yang ketiga, A.W. Tozer. Dia mengatakan, pendidikan tanpa takut akan Tuhan hanyalah alat yang lebih canggih untuk menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Martin Luther King mengatakan, kecerdasan ditambah dengan karakter. Inilah tujuan pendidikan yang sejati. Kita bersyukur pemerintah Indonesia ini bagaimana memperhatikan bahwa pendidikan di sekolah bukan hanya pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, tapi bagaimana juga membentuk hati yang takut, yang punya karakter yang baik. Sehingga apa? Kalau kita memperhatikan buku-buku orang-orang yang sukses, bukan orang yang pinter. Kesuksesan orang-orang yang sukses itu punya karakter yang baik, yang bisa bekerja sama dengan baik, yang bisa bersosialisasi dengan baik. Percuma orang yang pinter, tetapi hatinya tidak bisa kerja sama dengan baik. Dia akan sulit untuk menjadi orang yang berhasil di dalam dunia ini. Kemudian C.S. Lewis, seorang penulis buku yang sangat terkenal, dan bahkan buku-bukunya
dijadikan film, yang menjadi film-film yang terkenal. Ya, salah satu judul filmnya Narnia. Dia mengatakan sebuah kalimat, pendidikan tanpa nilai-nilai seberguna apapun, tampaknya lebih membuat manusia menjadi iblis yang lebih pintar. Dia mengatakan sebuah kalimat yang sangat-sangat tajam. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, yang tidak punya hati yang takut akan Tuhan, ini akan membentuk seorang pribadi bagai iblis yang kejam. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur. Anak-anak kita disekolahkan di sekolah metodis. Punya disiplin yang tinggi. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dididik dengan disiplin yang tinggi. Jangan engkau berpikir ini kolot, ini pengajaran yang kuno. Berikan kebebasan, berikan kebebasan. Anak-anak jadi sulit diatur. Bapak, Ibu, Saudara, ini perlu kita perhatikan. Metodis 3, salah satu sekolah yang menjunjung tinggi kedisiplinan yang tinggi. Dan bagaimana anak-anak dididik begitu memiliki karakter yang luar biasa. Saya seringkali pergi ke berbagai sekolah untuk menyampaikan ceramah, menyampaikan pembinaan. Tapi saya bisa memuji Metodis 3, anak-anaknya duduk diam. Duduk dengan teratur, bisa mendengarkan ceramah, mendengarkan pembinaan karakter dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang tua Anda bisa melihat. Bahkan ketika saya pergi ke Niagara Hotel, ada seorang pegawai di sana. Dia katakan apa? Saya bisa bedakan ini anak disekolahkan di sekolah metodis atau bukan dari metodis. Dari apa? Dari karakter dia. Bapak, Ibu, Saudara, ini sesuatu yang patut kita banggakan. Sebagai penutup, saya akan sampaikan sebuah ilustrasi. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria buta yang tidak bisa melihat. Dia dikenal semua orang sebagai pribadi yang ramah, yang penuh semangat. Suatu malam, dia hendak mengunjungi temannya di sebuah desa sebelah. Sebelum berangkat, dia mengambil sebuah lampu minyak yang menyala terang dan membawa di tangannya. Seorang tetangga melihat dia dan merasa heran dan berkata, "Mengapa kamu membawa lampu padahal kamu tidak bisa melihat?" Pria buta itu tersenyum dan menjawab, "Lampu ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk orang lain. Saya tidak ingin orang lain menabrak saya dalam kegelapan. Dengan membawa lampu ini saya juga bisa membantu orang lain melihat jalan dan menghindari bahaya." Dari ilustrasi ini juga memberitahu pada kita, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita harus bisa belajar menjadi terang bagi orang lain. Seperti pria buta ini membawa lampu untuk orang lain. Kita juga dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Mungkin kita juga merasa aku tidak memerlukan terang itu. Tetapi kita diingatkan bahwa orang lain mungkin saja membutuhkan terang itu. Kemudian pelajaran yang kedua, keberanian dan kasih. Pria buta ini menunjukkan keberanian dan kasih yang besar. Dia tidak berpikir hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia memikirkan keselamatan dan kenyamanan orang lain. Ini adalah contoh bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen yang selalu juga memperhatikan bukan kepentingan diri sendiri, tapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Dan yang terakhir, melalui cerita ini kita juga diingatkan di dalam keteladanan dalam kegelapan. Bahkan dalam kegelapan sekalipun, pria buta ini menjadi teladan bagi orang lain dengan membawa lampu. Hal ini mengingatkan kita dalam situasi yang bagaimanapun juga, kita harus berusaha menjadi contoh yang baik, membimbing orang lain ke arah yang benar melalui tindakan kita. Karena dengan prinsip kehidupan yang demikianlah, aku melakukannya bukan oleh karena aku membutuhkannya, tetapi aku melakukannya, aku memikirkan, ini juga mungkin orang lain membutuhkannya, maka aku melakukannya. Demikian juga di dalam dunia pendidikan. Bukan pada saat saya butuh, maka aku melakukannya. Pendidikan bukan untuk diri sendiri. Pendidikan itu untuk orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Dan bagi kita orang Kristen, kita ingat, dunia pendidikan bukan hanya bagi diri sendiri. Dunia pendidikan bukan hanya bagi orang lain. Dunia pendidikan juga untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Satu bagian firman Tuhan
Matius 5 ayat 16. Mari kita sama-sama membacanya. Ayo kita sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Prinsip firman Tuhan inilah yang menjadikan PKMI 3 menjadi salah satu sekolah metodis, salah satu sekolah swasta di metodis di kota Medan ini. Ya, dari SMA merupakan sekolah yang terbaik. Kenapa? Karena kita tahu kita melakukan pendidikan, sistem pembelajaran sekolah yang ada. Bukan memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan bagaimana untuk orang lain, tapi juga melalui sekolah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sebagai orang tua, kita bersyukur anak-anak kita disekolahkan di Metodis 3. Mereka bukan hanya menjadikan pribadi-pribadi yang pintar, tapi memiliki karakter-karakter yang baik. Dan juga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau anak kita takut akan Tuhan, kita ingat, orang tua tidak selamanya bisa mendampingi anak kita. Suatu hari anak kita akan meninggalkan kita. Dia akan sekolah di luar negeri ataupun di luar kota. Anak kita tidak selamanya bersama dengan kita. Tapi satu prinsip yang harus kita ketahui. Ketika jauh-jauh hari sekolah menanamkan hati yang takut akan Tuhan. Sekalipun orang tua tidak berada di sisi saya. Sekalipun orang tua tidak mendampingi saya. Tapi saya tahu Tuhan beserta saya. Oleh sebab itu menghadapi kesulitan yang bagaimanapun juga. Dia bisa mengandalkan Tuhan akan menolong dia. Ketika dia di dalam keadaan yang baik-baik. Dia tidak akan sembarangan berbuat dosa. Dia tidak akan sembarangan berbuat yang tidak baik. Karena dia tahu sekalipun manusia tidak melihat. Tuhan beserta dengan dia. Tuhan melihat dia. Sehingga hati yang takut akan Tuhan inilah membuat dia tidak berani sembarangan untuk hidup. Berbahagialah kita yang mengerti prinsip-prinsip firman Tuhan. Berbahagia kita. Kita doakan juga 75 tahun PKMI 3 sudah berkarir, sudah berkarya bagi Kota Medan. Berbahagia kita juga senantiasa boleh mendoakan PKMI 3 untuk terus maju, untuk menjadi berkat bagi masyarakat, dan terlebih lagi memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan memberkati sekolah PKMI 3 sampai sekarang ini. 75 tahun, waktu yang lumayan lama adanya. Tapi Tuhan terus menerus memberkati. Kami bersyukur Bapa untuk berkat-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu. Dengarkan doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas renungan yang sangat indah yang sudah mengingatkan kita bahwa sekolah Metodis 3 membentuk anak-anak yang berkarakter Kristiani dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Setiap saat dan setiap saat Tuhan itu baik. mari saudaraku itu semuanya kita saling sahut menyahut. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik. Setiap saat. Boleh deh. Ya Pak. Kita masih akan mengumandangkan lagu pujian kepada Tuhan. Dan kali ini siswa akan berkolaborasi dengan guru-guru. Kira-kira lagunya apa Bu? Glory, glory, haleluya. Lagu Battle Hymn of the Republic diciptakan oleh Julia Watt Howe. Lagu ini lebih dikenal dengan judul Glory, glory, haleluya. Pertama kali lagu ini diciptakan pada tahun 1861. Namun lagu ini masih terus dinyanyikan sampai saat ini di kalangan gereja. Lagu yang berirama marching ini menggambarkan Kristus sebagai penyelamat yang akan membawa keselamatan dan keadilan serta perdamaian bagi dunia. Lagu ini akan dipersembahkan oleh gabungan guru dan siswa dari tingkat TK,
SD, SMP, SMA yang berjumlah lebih kurang 180 orang. Mari kita sambut penampilan Glory, glory, haleluya.
Segala puji syukur hanya kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak kita puja. Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Hadirin yang terkasih, konser Puspawarna Nusantara diselenggarakan dalam rangka memperingati 75 tahun berdirinya TK Metodis 3 Medan. Sejarah berdirinya Sekolah Metodis merupakan sepanjang jalan kenangan yang tidak terlupakan. Pada tanggal 10 Juni 1949, Taman Kanak-kanak Metodis dibangun di belakang gereja yang terletak di Jalan Haka atau sekarang lebih dikenal dengan Jalan Letjen Haryono MT atau Jalan Merapi, di mana Ibu Lim Bigyo, yaitu Nyonya Pendeta Yap Un Han, sebagai pimpinan Sekolah Metodis yang pertama. Pada bulan Juli 1957, Ibu Kurniati Juang diutus menjadi pimpinan TK Metodis yang ketiga, menggantikan Ibu Tan Kim Chiu. Pada tanggal 12 Juni 1983, gedung baru bertingkat 3 di Jalan Jati nomor 37, sekarang dikenal dengan Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 37, diresmikan dan telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Adapun tema yang diambil dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Taman Kanak-kanak Metodis 3 adalah bersinar bagi pendidikan. Wei Jiao Yi Fa Guang. Kita bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan selama 75 tahun ini memimpin sekolah Metodis 3 hingga dapat berkembang baik di tingkat TK, SD, SMA. Kami juga bersyukur Sekolah Metodis 3 masih mendapat kepercayaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Komitmen kami akan terus mengembangkan Sekolah Metodis 3 sehingga menjadi berkat di Kota Medan, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sekolah Metodis 3 adalah sebuah sekolah yang melaksanakan pendidikan yang berkualitas. Sekolah Metodis 3 bukan hanya mendidik siswa-siswi di dalam ilmu pengetahuan saja, tetapi Sekolah Metodis 3 juga mengajarkan tentang kedisiplinan, budi pekerti, moral, tanggung jawab, hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Selain itu, Sekolah Metodis 3 juga membina bakat dan talenta siswa-siswi yang sangat luar biasa dan menjadi sebuah wadah bagi mereka untuk menyalurkan potensi, kreativitas, dan bakat mereka. Hal ini sudah menjadi ciri khas Metodis 3 sejak berdiri 75 tahun yang lalu. Dan untuk mensyukuri hal ini tersebut, kami akan mengundang Bapak Ibu untuk naik ke atas pentas untuk memalu gong secara bersama-sama. Kami akan mengundang segenap pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Sekolah Metodis 3 untuk naik ke atas pentas. Yang pertama kami persilakan naik ke atas pentas Bapak Pendeta Yufrendi selaku Gembala Sidang dari Gereja Gracia Merak Jingga. Kemudian yang kedua kami persilakan Bapak Stephen Sio. Yang ketiga, Bapak Sulaiman. Kami persilakan. Selanjutnya, Bapak Albert Kosasi. Bapak Sudarto Wijaya. Ibu Elisa Petrus. Kami persilakan. Ibu Tati Wijaya.
Ibu Alice Chin, Bapak Alexander Effendi, Bapak Umar, dan terakhir Bapak Hansen Tanaka. Mari dengan hitungan. Satu, 1, dua, 3. Gondang. Iya. Iya, dengan dipukulnya gong itu merupakan tanda pengabdian 75 tahun sekolah Metodis 3 di Kota Medan, dan biarlah apa yang sudah dilakukan oleh Metodis 3 bisa bermanfaat bagi masyarakat dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Tati. Shalom Bapak Ibu hadirin semuanya. Kalau Anak-anak didik yang kami kasihi semua yang sudah hadir pada malam hari di konser 75 tahun ulang tahun sekolah kami. Sungguh bersyukur Bapak Ibu hari ini. Terutama kami akan menganjatkan puji syukur yang luar biasa kepada Bapa kami yang di surga. Berkat-berkatnya yang luar biasa untuk sekolah kami. Sehingga kami boleh sampai di 75 tahun ini. Pada ulang tahun 75 tahun sekolah kami mengangkat satu tema yaitu bersinar bagi pendidikan. Tema ini diberikan oleh almarhumah Ibu Kurniati Juang. Ketika kami sampaikan bahwa tahun ini kami akan merayakan HUT 75 tahun. Meminta petunjuk beliau untuk menyediakan satu tema. Dan beliau sudah memberikan satu tema yang luar biasa. Bersinar bagi pendidikan. Kiranya tema ini benar-benar boleh kami Sekolah Metodis 3 menjalankan apa yang sudah diharapkan, boleh bersinar bagi pendidikan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yufrendi dan para MC, bahwa sekolah kami bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan untuk menjadikan orang-orang yang berintelektual, tetapi juga mendidik mereka untuk boleh menjadi manusia-manusia yang berkarakter baik, terutama di dalam takut akan Tuhan, sesuai dengan logo sekolah kami, akal budi, jasmani, rohani. Semua diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak didik kami. Dan hari ini sekolah kami boleh berjalan di bawah pimpinan daripada Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa kepada sekolah kami. Hari ini kami boleh mengadakan satu konser untuk memperingati HUT ke-75 tahun sekolah kami. Bukanlah satu orang yang bisa melaksanakan sebegitu besar acara yang kami adakan. Tetapi semua berkat kerjasama para kepala sekolah, guru-guru, pegawai-pegawai di sekolah kami, bahkan anak-anak didik kami boleh bersama dengan guru satu panggung untuk menampilkan yang terbaik. Mari pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan kepala sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak, Ibu Mariato. Dipersilakan.
Ya, ini Ibu Mariato adalah kepala TK yang kelima. Seperti tadi sudah diberitahukan dari Ibu almarhumah Ibu Limbigyok, Ibu Tan Kim Chu, kemudian almarhumah Ibu Kurniati Juang, kemudian Ibu Tati Wijaya, kemudian sekarang Ibu Mariato. Kemudian kepala SD yaitu Ibu Jenny Tan. Ya, ini Ibu Jenny Tan. Ya, setelah kepala SD yang pertama almarhum Ibu Kurniati Juang, kemudian ganti Ibu Wong Kikyun, kemudian ganti Ibu Jenny Tan. Kepala SMP yaitu Bapak Herman Gunawan. Ya, Bapak Herman Gunawan juga menggantikan almarhumah Ibu Kurniati Juang, kemudian almarhum Bapak Chen Yun Fak, kemudian Bapak Herman Gunawan. Kami para kepala sekolah bekerja sama yang baik satu dengan yang lain. Masing-masing mengelola tingkat masing-masing dengan baik. Sehingga hari ini kami boleh menampilkan satu konser untuk Bapak Ibu semuanya. Kami tahu kami masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami perlu dukungan daripada Tuhan dan Bapak Ibu semuanya. Dan kami sangat berterima kasih untuk gereja yang selalu mendukung di dalam sekolah kami. Khususnya selalu mendoakan sekolah kami. Kami berterima kasih. Kami juga berterima kasih untuk Bapak, Ibu, jajaran pembina, pengurus dan pengawas sekolah. Bapak Sulaiman, pembina sekolah kami, Bapak Sudarto Wijaya, Ibu Elisa Petrus, Bapak Albert Kosasi, dan Ibu Elis Jin, pengurus sekolah kami, kemudian Bapak Alexander Effendi, kemudian Hansen Tanaka. Masih ada 3 orang yang tidak berhalangan hadir pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk mereka, Bapak Ibrahim yang berhalangan, Bapak Erhan Tanu yang berhalangan, dan Bapak Andrew Wijaya yang berhalangan hadir. Mereka selalu memperhatikan perkembangan sekolah. Kami berterima kasih untuk Bapak, Ibu pembina, pengurus dan pengawas sekolah kami. Oleh sebab itu sekolah menyediakan satu kenang-kenangan untuk Bapak, Ibu pembina kami. Ya. Kami saat ini juga akan mengundang Bapak Daud Kosasi untuk naik ke atas pentas. Kami juga akan memberikan penghargaan kepada beliau. Beliau begitu bersemangat mengajar kami guru-guru menyanyi ya. Untuk yang tadi yang lagu pertama The Great Redeemer itu dibantu ya,
diajar. Kami sungguh-sungguh banyak kami yang belum pintar bernyanyi, tapi diajar dengan begitu luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu menyaksikan penampilan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Daud Kostasi. Ya, Bapak Ibu, sekolah kami boleh berkembang sampai pada saat ini masih mendapat kepercayaan dari masyarakat Kota Medan untuk boleh memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak generasi muda kita semua. Ini semua berkat dari Bapak Ibu perintis terdahulu untuk sekolah kami. Oleh sebab itu pada sore hari ini kami tidak lupa untuk memberikan satu apresiasi penghargaan untuk almarhumah Ibu Kurniati Juang yang sudah memimpin sekolah ini selama 70 tahun sampai hari ini. Beliau sejak dari tahun 1957 hingga sampai saat-saat terakhirnya pada bulan Februari masih terus memberikan semangat, doa, saran-saran yang baik, ide yang baik untuk sekolah kami. Oleh sebab itu kami mengundang dengan hormat keluarga yang diwakili oleh putra almarhumah Ibu Kurniati Juang, Dr. Hendra Juang. Kami persilakan untuk menerima penghargaan dari Sekolah Metodis 3. Iya, berikan tepuk tangan. Kami sangat bersyukur banyak Bapak Ibu di sini yang sangat mendukung Sekolah Metodis 3. Silakan. Saat ini kami persilakan Bapak Pendeta Henry Liang untuk memimpin kita di dalam doa ucapan syukur. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan pencipta alam semesta. Engkaulah pemilik atas segala ciptaan. Segala hormat dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu yang agung dan mulia. Di dalam rahmat-Mu yang besar, dengan hikmat dan kekuatan yang Kau berikan, kami boleh mempersiapkan dan mengadakan konser Puspa Warna Nusantara untuk merayakan ulang tahun Sekolah Metodis 3 yang ke-75. Kami menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah mandat budaya dan misi agung yang Engkau percayakan bagi kami untuk mendidik generasi yang memiliki budi pekerti dan karakter yang luhur, memiliki kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin dan memakai Metodis 3 terus bersinar bagi pendidikan selama 75 tahun ini. Hanya dengan anugerah dan pertolongan Tuhan saja, Metodis 3 bisa terus berkiprah di dunia pendidikan sampai hari ini dengan berbagai prestasi yang telah diraih. Kiranya Engkau terus memberkati dan memakai Metodis 3 untuk terus memberantas kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan di Kota Medan. Kiranya Engkau terus memakai Metodis 3 untuk membentuk karakter dan moralitas anak bangsa yang baik. Kiranya Engkau ya Tuhan terus memakai Metodis 3 untuk memperkenalkan jalan kehidupan yang kekal bagi anak-anak bangsa. Kiranya M3 bisa terus memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan bagi masyarakat, menghasilkan anak bangsa yang cerdas dan bermartabat, memiliki daya saing nasional dan kancah dunia. Ya Bapa kami di surga,
Kami serahkan seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja. Berkatilah kesehatan semua anak didik pengisi acara dan semua hadirin sekalian pada saat ini. Berkati para guru, pembina dan pengurus yayasan, para murid dan orang tua murid dengan kesehatan, hikmat dan bijaksana. Penuhilah kami yang hadir pada saat ini dengan berkat dan anugerah, sukacita dan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Dengan segala Bapak hormat, Ibu boleh silakan, kembali Pak. ke tempat. Terima kasih. Puspa warna Nusantara berarti Indonesia bagaikan bunga yang berwarna-warni. Indonesia memiliki ribuan budaya, terdiri lagu, musik, dan tarian. Salah satu daerah yang menyimpan potensi budaya adalah Sumatera Utara. Di daerah ini ada sebuah lagu yang berjudul Alusiau, merupakan salah satu bukti kekayaan budaya bangsa Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara. Dalam bahasa Batak, alusi berarti jawab dan au berarti aku. Judul lagu ini dapat diartikan dengan jawablah aku. Lagu Alusiau menceritakan tentang harapan dan keinginan yang dimiliki manusia. Umumnya harapan yang berupa kesuksesan, kekayaan, dan kehormatan. Namun berbeda dengan harapan umum manusia, dalam lagu ini yang diharapkan bukanlah kesuksesan, kekayaan, dan kehormatan, melainkan kasih sayang. Kemudian akan dilanjutkan dengan lagu Sik-Sik Si Batu Manikam yang juga berasal dari Sumatera Utara yang bernuansa ceria. Lagu ini biasanya dinyanyikan untuk memeriahkan suatu acara yang memiliki makna suasana kegembiraan dan kebersamaan. Hadirin, inilah paduan suara SMP, SMP Metodis Metodis 3. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.